semua, perkenalkan, nama saya Valentina Bunga Seliana. Saya mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bioetika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanggapan terhadap hukuman mati. Yang pertama, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Yang kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan yang ketiga, jelaskan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Nah, definisinya yaitu hukuman mati adalah suatu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku pidana yang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat. Antara lain yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, membantu musuh pada saat perang, membujuk negara asing untuk berperang atau bermusuhan, pencuri dan pemerasan dengan tingkat kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, pembunuhan berencana, pembajakan di pesisir, sungai, dan laut, mengakibatkan kematian, pembunuhan, dan lain-lain. Pengertian hukum mati menurut Undang-Undang KUHP Pasal 10. Hukuman mati adalah suatu hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang tersangka akibat suatu perbuatan yang dilakukannya. Hukuman ini diberikan oleh lembaga pengadilan maupun tanpa pengadilan. Hukuman mati ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Hukuman mati diberikan kepada seorang apabila kesalahan yang dilakukan sudah kelewat batas dan merugikan banyak orang. Hukuman ini diberikan dengan tujuan agar tercipta kedamaian dan keamanan pada wilayah kerajaan saat itu. Sebagai macam hukuman mati yang dilakukan seperti pacung, diseret dengan kuda, dan dibakar pada tahun 2005. Setidaknya sudah ada 2.000 orang yang dieksekusi mati di 22 negara termasuk Indonesia. Namun, 94 besar dari pelaksanaan hukum mati hanya dilakukan oleh beberapa negara saja, di antaranya Iran, Tiongkok, Arab, dan Amerika Serikat. Saat ini hukuman mati memang sudah dihapuskan dengan berbagai macam negara. Ada saja yang masih menerapkan jenis hukuman mati ini seperti Iran, India. B. Alasan hukuman mati. Yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan. Kebenaran hukum tidak lain adalah menegakkan keadilan yang sama rata bagi semua pihak dalam macam-macam hukum publik. Terlibat lagi bahwa dalam hukum semua memiliki kedudukan yang sama, tidak dilihat dalam situasi sosial, jumlah kekayaan, kekuasaan, ataupun jabatan yang dimiliki. Tentunya, asas peradilan ini lebih dapat diterapkan dengan adanya hukuman yang diberikan untuk setiap pelaku dan pelanggaran terhadap hukum. Terlebih lagi, hukuman dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Lalu yang kedua, tidak memberi celah kepada pelaku. Hukuman mati juga merupakan bentuk supremasi hukum yang ingin ditunjukkan oleh sebuah institusi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam menjatuhkan hukuman mati pada narapidana, tentu saja sudah memulai sebuah tahapan dan juga proses yang panjang. Diharapkan dengan adanya hukuman mati ini, maka akan menutup celah bagi pelaku lainnya, atau juga calon pelaku yang telah memiliki rencana untuk melakukan tindak kejahatan yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman mati. Lalu yang ketiga, efek jerah. Hukuman
saja harus memiliki efek bagi para pelaku selama satu bentuk macam hukuman positif. Bahkan, bentuk hukuman sekecil apapun haruslah mampu memberi efek jera bagi pelaku, sehingga membuat mereka enggan melakukan kembali di masa yang akan datang. Begitu juga dengan hukuman mati, tentunya akan menimbulkan efek jera atas perbuatan yang pernah pelaku lakukan. Tidak hanya itu, efek ini juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah tindakan yang serupa dilakukan oleh orang lain. Hukuman mati diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kejahatan. Lalu yang keempat, balasan setimpal. Adanya sebuah pepatah yang mengatakan, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tentu pepatah ini sudah amat familiar di telinga kita. Meskipun begitu, bagi negara hukum tentunya hanya hakim dan pengadilanlah yang berhak menjatuhkan hukuman atas tindakan seseorang bagi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Hukuman yang harusnya adil dalam arti kata dapat mereferensikan bentuk keadilan yang ada, sehingga kemudian masyarakat akan meyakini bahwa hukuman merupakan sebuah nilai yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu yang kelima, menjadikan situasi aman dan terkendali. Hukuman mati juga dinilai memiliki tujuan di mana dapat menjadikan situasi lebih aman dan konduktif. Sebagaimana kelebihan demokrasi Pancasila, hal ini tidak lain karena pemberian hukuman mati akan membuat masyarakat menjadi takut, dalam arti takut melanggar hukum dan melakukan hal yang sama, sebab konsekuensinya sudah ada dan sudah jelas dalam menaati mereka, sehingga diharapkan situasi ini akan bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat untuk bisa lebih taat kepada hukum. Lalu, pertanyaan yang kedua, sejarah pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati pada saat itu hingga masa demokrasi liberal pada tahun 1951 merupakan salah satu strategi untuk membangun pemberontakan penduduk yang terjadi hampir di seluruh Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan grasi tersangka ditolak oleh pengadilan dan juga ada pertimbangan grasi oleh presiden. Tahanan dalam anggota keluarga baru akan diberitahu mengenai eksekusi tepat 72 jam sebelum melaksanakan. Praktik hukuman mati sering dilakukan di Nusa Kambangan, di mana sang tahanan akan dibawa ke tempat yang jauh dari dan dirahasiakan. Setelah sampai lokasi, tahanan akan diberikan pilihan untuk duduk atau berdiri, dan di sana hadir 10 orang regu tembak, di mana hanya 3 diantaranya yang memegang senapan berisi peluru. Jika setelah 3 tembakan tersangka belum tewas, maka diizinkan untuk menembak kepala tersangka.
Hingga hari ini, setidaknya terdapat 12 undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati, sehingga salah satu bentuk hukuman pidana sampai hari ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menjelaskan hukuman mati. Banyak orang yang menilai hukuman mati tidak patut dijalankan karena merampas hak hidup manusia. Namun bagi pandangan lainnya, hukuman mati perlu adanya jika berbagai tahap hukum sudah ditempuh, terpidana dan permasalahan tidak bisa terselesaikan. Dengan kata lain, meski menerapkan hukuman mati, seandainya negara memberikan ampun, hukuman akan terus tegak jika aparat penegak hukum berdiri kokoh dengan aturannya. Menurut Koordinator Kontras Haris Amzar, negara wajib memperbaiki sistem hukum. Presiden kata Haris mesti mengkaji kasus per kasus terpidana mati yang mengajukan gerasi. Lalu, untuk pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati? Nah, salah satu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa dari dalam diri manusia memiliki dorongan untuk menghargai kehidupan. Saya yakin bahwa apapun agama, budaya, ras, etnis, ataupun warna kulit tidak akan bisa menyangkal kenyataan ini. Kita menyadari bahwa kehidupan seseorang bernilai secara intrinsik. Artinya, kita tidak perlu mencari alasan eksternal. Kenapa? Kita harus menghargai kehidupan. Selain itu, nyawa manusia tidak dapat diperlakukan seperti barang atau makhluk lainnya. Dalam arti lain, nyawa manusia memiliki kedudukan tertinggi di hadapan ciptaan lainnya. Kiranya semua kita sependapat dengan hal ini. Implikasinya, kita tidak dapat menjadikan nyawa manusia sebagai objek, tetapi memanfaatkan alam ini secara bijak demi keberlangsungan kehidupan. Nah, maka secara tegas saya tidak menyetujui hukuman mati dengan alasan apapun. Argumennya jelas. Walaupun manusia menjadi pembunuh, tetapi dia juga kehilangan martabat tetapi dia tidak kehilangan martabat sebagai manusia dan Allah sendiri yang menjaga dan melindunginya. Mengapa? Orang jahat tidak boleh dibunuh. Karena Tuhan selalu menghendaki pertobatan orang yang berdosa dan bukan kepada kematian. Dalam kitab Yeskiel bab 18 ayat 23 dijelaskan bahwa sikap Allah itu tidaklah aneh. Kalau Anda punya anak yang nakal sekali, apakah Anda dikehendaki? Apakah membunuhnya atau mengharapkan supaya anak bertobat dan kembali menjadi baik? Saya yakin Anda pasti mengharapkan pertobatan kedatangan Yesus ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan pendosa, supaya mereka yang hilang kembali kepada Allah dan hidup dalam kepenuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 itu dijelaskan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Selain itu juga dijelaskan dalam 10 perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Maka kita harus memberikan pengampunan kepada mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Terima kasih presentasi dari saya dan berkah dalam.